Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Perkenalkan, nama saya Ita Rohma Hidayati, biasanya dipanggil Bu Ita. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar tentang materi teks prosedur. Nah, tentang teks prosedur. Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak pernah lepas sebuah prosedur. Contohnya, kita membuat mie instan. Dalam kemasan mie instan tentu terdapat prosedur pembuatan agar kita tidak salah dalam pengolahan. Nah, itu pentingnya ya. Untuk pengertian di sini, Nak, ada pengertiannya. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal baik, melakukan suatu kegiatan tertentu, maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Selanjutnya ada tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu untuk membantu pembaca atau pendengar memahami bagaimana cara membuat sesuatu dengan tepat, atau dengan kata lain, tujuan penulis teks prosedur yaitu untuk memperoleh hasil akhir. Nah, jadi ada poin penting dalam teks prosedur, yaitu ada 2 poin pentingnya. Yang pertama, melakukan sesuatu. Kedua, membuat sesuatu. Dalam artian, teks prosedur dibuat agar kita tidak salah dalam melakukan prosedur kerja. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, yang pertama, marilah kita membersihkan lingkungan sekitar. 2, saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Yang 3, ayo kita berangkat sekolah. Itu ciri pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Untuk ciri yang kedua, menggunakan kalimat kerja aktif yang biasanya mendapat imbuhan me. Seperti contohnya yang ada di sini ya. Dari kata dasar masak dikasih awalan me, jadi memasak ya. Untuk contoh yang kedua sama, dari kata dasar lihat dikasih awalan me, jadi melihat. Untuk contoh yang ketiga, dari kata dasar makan dikasih me, jadi memakan. Untuk ciri yang berikutnya, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Nah, contohnya selanjutnya, kemudian, bisa. Ini ada contoh kalimat yaitu yang selanjutnya. Selanjutnya, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Itu ciri dari konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Berikutnya, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu yang akurat. Contoh, uleni adonan sampai kalis elastis, lalu tutup dengan plastik wrap, dan didiamkan sampai adonan mengembang 2 kali lipat, kira-kira selama 45 menit.
Selanjutnya struktur teks prosedur, yaitu ada 3. Yang pertama, bagian tujuan. Bagian tujuan teks prosedur bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai jika melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. Struktur yang kedua, bagian material. Bagian material ini sama saja dengan bahan atau alat. Bagian material teks prosedur berisi mengenai bahan atau alat atau material yang dibutuhkan. Tapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal seperti makanan dan sebagainya. Struktur yang ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini, setiap langkah-langkah harus dilakukan dengan urut, tidak boleh secara acak. Selanjutnya ada kaidah. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah yang dipakai dalam teks prosedur. Yang pertama ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Berikutnya ada kata kerja imperatif. Dalam teks prosedur juga akan banyak ditemukan kalimat imperatif atau kalimat perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Kalimat perintah dibentuk oleh akhiran kan dan i atau partikel. Contohnya, 1. Yang akhiran kan, rencanakan untuk tiba lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, yang pakai partikel la, pandanglah kedua matanya dan jabatlah tangannya dengan tegas. Itu kaidah kata kerja imperatif. Selanjutnya, verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong wortel, haluskan bumbu, dan lain sebagainya. Sedangkan verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan seperti memahami, menikmati, merasa, dan lain-lain. Macam-macam, di sini ada macam-macam teks prosedur dan contohnya. Yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang hanya menyajikan prosedur yang hanya ditempuh dengan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, cara mengoperasikan setrika listrik. Yaitu yang berikutnya, cara mematikan televisi. Selanjutnya, cara mengirimkan pesan melalui handphone dan lain sebagainya. Itu contoh dari teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur protokol. Di sini teks prosedur protokol adalah jenis teks prosedur yang langkah kerjanya tidak terlalu ketat, atau dengan kata lain, langkah kerja pada teks protokol dapat diubah. Contohnya, cara memasak mie instan. Yang terakhir, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang dengan sub langkah pada setiap langkahnya. Contoh, cara mematikan komputer yang benar.
Terima kasih anak-anak. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita semua diberi kesehatan. Selanjutnya kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.